بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadisnya memberitakan kepada umatnya akan terjadinya ragam fitnah, namanya wuqu'ul fitan. Mengkhabarkan kepada umatnya tentang datangnya fitnah, maji'ul fitan. Mengkhabarkan kepada umatnya tentang turunnya fitnah-fitnah, nuzulul fitan. Beliau menghabarkan kepada umatnya tentang fitnah-fitnah ini sekaligus menggambarkan, memberikan sifat terkait dengan fitnah tersebut. Digambarkan sebagai fitnah yang muhlikah, membinasakan, mulhiyah, melalaikan, mudhirrah, memadaratkan. Digambarkan seperti gelapnya malam, digambarkan seperti maujul bahr, gelombang samudra yang begitu dahsyat, bergulung-gulung sebagaimana ombak di lautan. Menggambarkan fitnah itu banyak, katsirah. Fitnah itu beragam, mutanawwi'ah. Ada sunuful fitan, beragam fitnah.
Ada fitnatus syubuhat, ada fitnatus syahawat. Ada fitnah kekufuran, kesyirikan, fitnah penyimpangan, kesesatan dan para pelaku-pelakunya, a'immatul mudhillun, tokoh-tokoh penyesat umat, fitnah al-firaqud dhallah, firqah yang sesat lagi menyesatkan, juga fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah anak-anak, fitnah harta benda, fitnah tahta, juga menggambarkan, memberitakan akan ada yang namanya fitnah besar. Al-fitan al-mudlahimmah, disebut dengan al-malahim, al-malhamah, fitnah yang berujung kepada pertumpahan darah, peperangan besar di akhir zaman. Dan memberitakan pula akan terjadinya fitnah yang paling besar, fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia, tentang fitnatul dajjal. Fitnah dajjal yang disebutkan dalam banyak ahadits, sifat-sifat fitnahnya yang di luar batas nalar manusia, di luar batas kemampuan manusia. Ini semuanya barakallahu fikum beliau sebutkan dalam banyak hadisnya. Juga beliau memberitakan bahwasanya untuk umatnya kaum muslimin terkait dengan fitnah yang terjadi, banyak di antara mereka yang menjadi korban fitnah. Bahaya al-fitan, korban fitnah, terpelanting dalam arus fitnah, tergerus dalam arus fitnah. Banyak yang berubah, perubahan menuju kejelekan bukan kebaikan. Yang sebelumnya saleh menjadi fasik, yang sebelumnya sunni menjadi hizbi, bahkan yang sebelumnya muslim menjadi kafir. Juga menggambarkan bagaimana perjuangan besar orang-orang yang berjuang untuk istiqamah di atas sunnahnya, istiqamah dalam memegangnya agamanya, akan mengalami berbagai macam cobaan, bala, musibah, ujian-ujian yang sangat besar, ketika muncul fitnah itu yang begitu deras, dahsyat, mengerikan, membinasakan, banyak memakan korban, al-mu'min akan mengatakan hadhihi muhlikati, ini waktunya aku binasa, ini waktunya aku binasa. Tersibak lagi fitnahnya, muncul fitnah yang lebih menyeramkan lagi, lebih deras lagi, lebih dahsyat lagi. Maka yang mukmin mengatakan hadhihi, inilah saatnya aku binasa. Li syiddatil fitan, dikarenakan kerasnya fitnah, dahsyatnya fitnah. Dalam riwayat yang lain belum menggambarkan mereka sebagai para ghuraba, orang-orang yang dikucilkan, yang diasingkan oleh masyarakatnya, bukan karena kefasikannya, bukan karena kezalimannya, bukan karena akhlaknya yang rusak, tetapi dikucilkan dikarenakan masih istiqamah, masih kekeh di atas keislamannya, di atas bimbingan sunnah,
menjaga akidahnya, keimanannya, ubudiyahnya, amaliyahnya, dakwahnya, akhlaknya, adabnya di tengah-tengah masyarakat yang rusak dan merusak. Sehingga dikatakan gharib, ghuraba, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang disingkirkan, yang dikucilkan di tengah-tengah kabilah-kabilahnya, di tengah-tengah anggota keluarganya, apalagi masyarakatnya, apalagi bangsanya. Rasul memberitakan dalam hadis, innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguh Islam datang dalam kondisi asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula. Maka tuba bagi orang-orang asing yang ghuraba. Tuba dimaknakan dengan thayyibah, kehidupan yang baik, keberuntungan, kesuksesan. Tuba juga dimaknakan dengan sebuah pohon indah di surga. Dikatakan sebagai ghuraba. Dalam riwayat yang lain diumpamakan seperti al-qabidun 'alal jamar. Orang-orang yang menggambar api. Menggambar api sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tidak semua orang mampu untuk menggenggamnya. Namun mereka lah orang-orang yang berbahagia. Barakallahu fikum. Juga diberitakan dalam riwayat yang lain, mereka yang berjuang istiqamah ala sunnah di masa-masa fitnah besar, bahkan meninggalkan kaumnya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan handai tolannya, membawa barang yang bisa dia bawa, menelusuri lereng-lereng bukit dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, lari dari fitnah. Yushiku ayyakuna khairu malil mri'in, ayyakuna khairu malil mri'in ghanamun yatba'u bihi sya'afal jibal yafiru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir saja terjadi suatu masa, kondisi di mana sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing yang dia tuntun menelusuri lereng-lereng bukit, tempat yang sangat terpencil, yang sangat jauh. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Kondisi yang betul-betul sangat miris, yang sangat mengerikan. Dan bahkan digambarkan orang-orang yang mengasingkan diri, orang-orang yang lari dari fitnah ke tempat-tempat yang terpencil, kondisinya mati mengenaskan, mati dalam kondisi menggigit akar pohon. Walau anta udda ala asus syajarah hatta yudrikal maut wa anta ala dhalik. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada itu, fitnah yang ada itu, meskipun engkau menggigit akar pohon sampai al-maut menjemput kamu, dan kamu demikian keadaannya, masih di atas keislaman kamu. Mana bahasa yang zahirnya, mana hakikinya, betul-betul akar pohon dia gigit. Menggambarkan matinya mengenaskan, matinya mengerikan, miris. Tetapi dia istiqamah ala sunnah, meskipun dia mati dalam kondisi demikian. Barakallahu fikum. Ini semuanya khabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain beliau memberitakan tentang masalah fitnah ini. Dampaknya bukan semata-mata terkait dengan individu muslim,
tapi juga dampaknya menimpa masyarakat dengan fitnah-fitnah yang muncul, yang terjadi kekacauan, kondisi chaos. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, memberitakan dan bertanya kepada para sahabatnya sekaligus, "Idza futihat alaikum Faris wa Rum, ayu qaumin antum?" Bila telah dimenangkan untuk kalian Persia dan Romawi, kamu bisa menaklukkan dua negara adidaya ini, kamu kaum yang bagaimana nantinya? Ini kabar sekali pertanyaan. Berita yang menegaskan kaum muslimin akan menang perang melawan Persia, menang perang melawan Romawi, menggambarkan Islam akan jaya menaklukkan dua kekuatan besar di masa itu. Juga pertanyaan, ayu qaumin antum? Kamu nanti sebagai kaum yang bagaimana keadaannya? Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya, nakunu kama amarallah. Kita akan terus seperti yang Allah perintahkan. Kita akan terus seperti yang Allah perintahkan. Kita akan terus dengan keislaman kita, keimanan kita, keistiqomahan kita, ibadah kita. Faqala, beliau mengatakan, awa ghaira dzalik, atau justru selain itu kejadiannya. Beliau mengatakan, tatanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatabaghaduna aw nahwa dzalik thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'dhin. Atau selain itu kondisi kamu nanti, belum mengatakan kamu nanti akan saling tanafus, saling berlomba-lomba bersaing mencari dunia tadi, lalu saling hasad, lalu saling tadabur, saling memberi punggung ketika berjumpa, saling melengos, kemudian saling membenci atau semisal itu. Kemudian kamu nanti akan pergi ke tempat tinggalnya para muhajirin, orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, lalu kamu jadikan sebagian mereka di pundak sebagian yang lain. Artinya pertumpahan darah. Akan membunuh orang-orang saleh, akan membunuh orang-orang mulia dari kalangan kaum muslimin, para muhajirin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kondisi yang mengerikan, fitnah yang besar, yang dahsyat itu, terutama fitnah syubhat dan syahwat, merusak ukhuwah, merusak persahabatan, merusak pertemanan, merusak tatanan masyarakat. Nafsi-nafsi, hukum rimba berlaku, yang kuat membangsa yang lemah, saling membenci, saling menyerang, bahkan saling perang menumpahkan darah. Wallahul musta'an. Ini kondisinya. Ikhwan fillah azakumullah, ini semuanya ada riwayatnya. Kalau mau sampaikan satu persatu akan panjang pembahasannya. Ini disebutkan sebagai muqaddimah untuk menegaskan bahwasanya fitnah itu sangat dahsyat. Fitnah itu sangat mengerikan, samar, gelap, membinasakan, dan semua itu akan terjadi. Dan telah terjadi sebagian besarnya
seperti yang beliau khabarkan, dan akan semakin besar, semakin mengerikan, semakin dahsyat di akhir zaman nanti. Semakin dekat dengan kiamat akan semakin besar fitnahnya. Sunatullah pada umat ini. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Beliau mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Amr bin al-As, semoga Allah meridainya, sesungguhnya umat kalian ini, kaum muslimin ini, dijadikan afiyahnya di bagian awal umat ini. Afiyah dalam kondisi selamat, tidak banyak kerusakan, tidak banyak fitnah. Fi afiyah, dalam afiyah di bagian awalnya. Dan akan menimpa akhir umat ini berbagai macam bala dan perkara yang kamu ingkari. Berbagai macam bala, musibah, fitnah, perkara yang mungkar di akhir umat ini. Fataji'u fitnah fayuraqiqu ba'daha ba'dha. Datang sebuah fitnah, sebagiannya membuat kecil, membuat rapuh fitnah yang lain. Artinya fitnahnya datang silih berganti. Semakin lama semakin besar, semakin dahsyat. Saking dahsyat yang setelah itu, yang sebelumnya dianggap kecil fitnah sebelumnya, receh fitnah sebelumnya, rapuh yang sebelumnya. Ini yang dahsyat. Muncul lagi yang berikutnya lagi lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi. Maka yang sebelumnya dianggap kecil, dianggap remeh. Itu makna yuraqiqu ba'daha ba'dha. Wa taji'ul fitnah. Datang fitnah besar. Fayaqulul mu'min, yang mengatakan hadhihi muhlikati, ini saat aku binasa. Tsumatan kasyif. Kemudian tersibak fitnah itu, hilang. Wa taji'ul fitnah. Muncul fitnahnya berikutnya. Fayaqulul mu'min, yang mengatakan hadhihi, ini saatnya aku binasa. Semakin akhir, semakin mengerikan fitnahnya. Semakin akhir, semakin samar fitnahnya. Semakin akhir, semakin dahsyat fitnahnya. Yang kedua, dengan penggambaran fitnah seperti itu, bisa dikatakan mustahil bagi seorang insan, mustahil bagi seorang muslim untuk bersandar pada kemampuan dia untuk menghadapinya. Tidak bakal bisa, tidak bakal mampu. Sekuat apapun dia punya fisik, orangnya, badannya kekar, badannya kuat, tidak bakal sanggup menghadapi fitnah di atas. Orang yang paling cerdas, otaknya, IQ-nya, tidak bakal sanggup menghadapi fitnah di atas. Barakallahu fikum. Seluas apapun ilmunya, sehebat apapun orangnya, tidak bakal mampu menghadapi dahsyatnya fitnah di atas dengan semata-mata kemampuan dia. Pahami itu, resapi itu, hayati itu. Maka seorang muslim bil khusus dia akan bersandar kepada Allah Jalla wa Ala. Dia akan mengkaji, mempelajari, menelaah bimbingan Allah Jalla wa Ala, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, taujihat ilahiyah, taujihat nabawiyah, bimbingan para salaf, taujihat salafiyah, dibahasakan taujihat syar'iyah, untuk menghadapi fitnah yang sangat besar tadi. Hanya itu solusinya. Dia harus membangun benteng besar,
benteng kuat, benteng yang sangat dahsyat untuk meredam, menghadapi fitnah yang digambarkan di atas. Dan bentengnya bukan benteng diri pribadi, kekuatan pribadi, fisiknya pribadi, akalnya pribadi, kemampuan pribadi. Tidak bakal mungkin. Lemah benteng dia. Harus menggunakan benteng syar'i. Husun syar'iyah. Benteng syar'i yang memang disebutkan di dalam agama Islam, sabab di mana seorang muslim akan bisa membentengi dirinya dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Sebab syar'i, seorang muslim bisa selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Itu seorang yang muslim. Dia akan berupaya dan berjuang sekuat tenaga untuk mengkaji itu. Mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah nabawiyah, kalam salaful ummah, untuk mencari sabab yang dengan asbab itu dia akan dibentengi dari berbagai fitnah-fitnah yang ada minallahi jalla wa ala. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Maka benteng pertama, benteng yang paling utama, benteng yang sangat kuat, yang sangat hebat untuk meredam semua fitnah yang ada ialah taufiqun minallah jalla wa ala. Al-hidayatu minallahi jalla wa ala. Tathbitun minallahi jalla wa ala. Hanya taufik minallah, hanya hidayah taufik minallah, hanya peneguhan dari Allah Jalla wa'ala, seorang muslim terbentengi dari fitnah yang ada, terselamatkan dari fitnah yang ada. Taufik minallah. Babnya bukan siapa yang paling kuat, babnya bukan siapa yang paling berilmu, babnya bukan siapa yang banyak beramal, babnya bukan siapa yang paling berkuasa, yang paling kaya, yang paling mampu. Babnya siapa yang Allah beri hidayah, yang beri taufik untuknya. Antum perhatikan dalam tarikh Islam, secara Islam terkait dengan munculnya fitnah, datangnya fitnah dari masa ke masa. Antum akan memperhatikan barakallahu fikum, betapa banyak orang-orang yang dahulunya dikenal punya ilmu, punya dakwah, dikenal orang-orang yang memiliki amal-amal besar, tapi terpelanting dari fitnah, terpelanting dalam fitnah, sebagai maftun yang terfitnah, bahkan berubah menjadi fatan, tukang fitnah. Bukan orang biasa, bukan orang yang receh, bukan kaleng-kaleng, orang yang punya kemampuan yang luar biasa, terpelanting. Di saat yang sama kamu mendapati, kamu mencermati orang yang jauh di bawah mereka keilmuannya, baru ngaji kemarin, belum lama taklimnya, bukan dikatakan sebagai dai-nya atau ustadznya, orang yang biasa ngaji taklim, bukan orang yang muktabar dalam perkara ini semuanya, tegar, kokoh dalam fitnah, tidak terbawa arus fitnah. Itu fakta. Dari mulai awal sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Antum perhatikan, masing-masing ngaca dirinya sendiri. Aku ini siapa? Aku dikatakan syekh bukan, alim bukan, dikatakan orang yang luas ilmunya bukan, dikatakan orang yang paling bertakwa ya kayaknya bukan, dikatakan orang yang paling banyak amal juga iya enggak juga, banyak salah, banyak dosa. Alhamdulillah sampai sekarang masih merasakan nikmatnya sunnah, nikmatnya
paham salaf, alhamdulillah masih diberi tauhid, diberi hidayah ala sunnah di tengah-tengah masyarakat yang terpelanting, bahkan di tengah-tengah banyak korban fitnah yang tidak jarang dari mereka ini lebih alim dari kita, lebih banyak amal daripada kita, lebih banyak perjuangan daripada kita. Resapi dan camkan baik-baik itu. Fakta. Bukan soal siapa yang paling kuat fisiknya, bukan soal terkadang siapa yang paling luas dan paling dalam keilmuannya, bukan orang yang paling banyak amaliyahnya, yang paling banyak perjuangan dalam dakwahnya, tapi babnya adalah siapa yang Allah kasih taufik, kasih hidayah untuk dia. Barakallahu fikum. Wa taufiqu biyadillah, al-hidayatu biyadillah. Barakallahu fikum. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Jalla wa ala memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba-hamba yang dikehendaki. Barakallahu fikum. Ini poin pertama. Maka bimbingan syar'inya ketika hidup di ayyamul fitan, hidup di masa-masa fitnah, atau ketika terjadi yang namanya fitnah, bimbingan yang paling pertama, yang paling utama ialah al-luju ilallah. Al-luju ilallah, kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala, namanya al-luju ilallah. Barakallahu fikum. Kembali kepada Allah. At-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, memasrahkan semuanya hanya kepada Allah semata, bergantung kepada Allah. Lalu su'al taufiqi wal hidayati minallah, su'al istiqamati wal thabati minallah. Lalu mohonlah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala semata, supaya kamu dikasih hidayah, dikasih taufik. Doa kepada Allah Jalla wa'ala semata, supaya diberi keistiqomahan, thabat alal haq, thabat ala sunnah, thabat ala fahmi salaf di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, ketika muncul berbagai macam fitnah. Barakallahu fikum. Kita perhatikan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang digoda, diuji dengan fitnah wanita yang begitu cantik, menawan, mempesona, memiliki nasab yang sangat tinggi, hasab yang paling tinggi. Hanya berdua, enggak ada lagi yang lain. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-33, Nabi Yusuf mengatakan ketika selamat dari fitnah tersebut, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau bukan karena engkau ya Allah Jalla wa'ala yang memalingkan dari aku makar-makar perempuan-perempuan ini, niscaya aku akan terjerumus pada makar-makar mereka dan aku akan menjadi orang yang jahil. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Dan memberitakan bahwasanya keselamatan yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu buah lujuknya kepada Allah. Kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah Jalla wa'ala yang menyelamatkannya. Allah Jalla wa'ala yang memalingkan semua fitnah yang ada dari beliau. Barakallahu fikum. Anda perhatikan tentang kisah Ashabul Jalut. Dan Ashab Talut. Gitu ya.
Ketika kaum mukminin yang bersama dengan Talut menghadapi Jalut dan para pasukannya begitu hebat, mereka tahu kekuatan tidak berimbang. Maka yang mereka kerjakan ialah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Doa itu bentuk lujuk kepada Allah. Ketika pasukan-pasukan Talut tampil untuk menghadapi Jalut dan bala pasukannya, mereka semuanya berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, curahkan kepada kami ketabahan, ketegaran dan kesabaran. Teguhkanlah kaki-kaki kami. Tolonglah kami untuk menghadapi kaum yang kafirin. Tidak bersandar pada kemampuan pribadi, tapi kembali kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada Allah, mohon kemudahan, mohon keteguhan, mohon kemenangan, semuanya dimohon kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Naam. Dan jangan lupa senantiasa memohon keistiqomah dan hidayah. Ya, diteguhkan, diistiqomahkan hatinya. Doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad SAW ialah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa-doa syar'i yang lainnya yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW atau yang dicontohkan oleh para salaf. Minta keteguhan, doa mohon keselamatan, doa mohon istiqamah, juga hidayah. Dan jangan lupa berdoa dari jangan lupa berta'awud dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ini bentuk lucu kepada Allah Jalla wa'ala. At-ta'awudzu minal fitan, memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah-fitnah yang ada. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, menceritakan ketika itu beliau sedang kerja bakti bersama dengan beliau SAW. Kata Abu Sa'id, kunna nahmilu labinatan. Kami dahulu membawa satu bata. Wa Ammar labinatain. Sementara Ammar bin Yasir membawa dua bata, lebih banyak. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yafdhu turaba anhu. Rasul melihat Ammar bin Yasir. Beliau mengibaskan pasir daripadanya sambil mengatakan, wahai Ammar, taqtul fiatul baghiyah. Yad'uhum al jannah wa yad'uhum ila an-nar. Wahai Ammar. Ini kalimat tarahum wa tawajjuh. Duh, kasihan Ammar ini. Dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ammar mengajak mereka ke al-jannah, tapi mereka mengajak dia ke dalam neraka. Abot banget ini. Tayyib. Maka Ammar bin Yasir ketika diberi kabar seperti itu, dia mengatakan, a'udzu billahi minal fitan. A'udzu billahi minal fitan. Berta'awud dari fitnah. Ini muhim jiddan. Ya, seluas apapun ilmunya, sedalam apapun ilmunya, sealim apapun ilmunya, wajib luju ilallah. Ya, bagaimanapun tingkat kesolehan dia, ketakwaan dia, wajib luju kepada Allah. Seorang hamba tidak mungkin bisa menghadapi fitnah besar itu dengan kemampuan pribadi. Harus
kembali kepada Allah Jalla wa'ala, harus tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, dan harus memohon keselamatan, taufik hidayah, keistiqomahan kepada Allah Jalla wa'ala, dan harus berta'awud dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ini benteng paling pertama, benteng yang paling utama dari semua fitnah yang ada. Ketika Allah Jalla wa'ala mengabulkan permintaannya, maka Allah Jalla wa'ala yang akan menyelamatkan dia. Allah Maha segala-galanya. Ketika Allah kabulkan permohonan dia, Allah Jalla wa'ala akan melindungi dia dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ya, bagaimanapun bentuk fitnahnya, sedahsyat apapun fitnahnya, kalau Allah Jalla wa'ala yang menyelamatkan, yang melindungi, aman. Tidak bakal menyimpang, tidak bakal sesat. Dia berada dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak, jangan terlalu percaya diri. Di masa-masa fitnah atau ketika muncul berbagai macam fitnah, jangan sombong. Fitnah apa sih? Oh, fitnah A, fitnah B, biasa. Kita ini sudah melalui berbagai macam fitnah di negara kita ini. Saya sudah kenyang dengan yang namanya fitnah. Antum mungkin masih baru taklim, baru ngerti. Nah, kalau kita orang ini senior, kita ini kibar, ikhwah kibar, gitu loh. Sudah melampaui fitnah 1, fitnah 2, fitnah 3, fitnah 4, fitnah 5. Dari mulai saya mengenal dakwah tahun sekian sampai sekarang, berapa kali muncul fitnah di negara ini? Aman-aman aja, masih salafi. Hati-hati, jangan memasrahkan pada dirimu sendiri. Akibatnya nanti akan terpelanting, naudzubillah. Lah, ketika masing-masing kita sampai detik ini masih diberi keistiqomahan, diberi taufik ala sunnah, ala fahmi salaf, maka yang pertama kali disampaikan adalah bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah ala taufik, alhamdulillah ala istiqamah, alhamdulillah ala thabat. Banyak bertahmid. Allah Jalla wa'ala yang berikan hidayah. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Benteng yang kedua juga masih termasuk bentuk luju ilallah Jalla wa'ala adalah al-istighfar wa tadarru'. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak-banyak tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak istighfar dari semua dosa, dikarenakan dosa itulah yang akan membuat orang terpelanting dalam fitnah. Baik istighfar, bertaubat dari dosa yang kita kerjakan, atau istighfar dan taubat dari kekurangan kita dalam beribadah, atau istighfar dan taubat dari tindakan-tindakan yang kurang afdal yang kita kerjakan. Kita mengerjakan yang mulia tapi luput dari yang paling afdal, yang paling mulia. Ini 3 tingkatan istighfar. Banyak taubat istighfar, lalu tadarru' kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk patuh kepada Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini semuanya yang akan menyelamatkan dari azab, bahkan dari berbagai macam fitnah. Di Al-Mu'minun ayat yang ke-76, Allah menjelaskan tentang kaum-kaum sebelum kita yang diazab, dihukum, disiksa.
Sebabnya adalah tidak sakinah kepada Rabbnya, tidak tadarruk kepada Rabbnya. Walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengambil mereka semua dengan azab. Maka mereka sebelumnya tidak istiqanah kepada Rabbnya, tidak boleh bertadarruk kepada Rabbnya. Mereka sebelumnya bukan orang-orang yang sakinah, yang merasakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian dalam beribadah kepada Rabbnya. Tidak ada tadarruk, ketundukan, kepatuhan kepada Rabbnya. Maka kami azab mereka. Maknanya ketika seseorang itu atau suatu kaum itu istakanu li rabbihim wa tadarra'u lahu, istiqanah, tadarru', tunduk, patuh kepada Rabbnya, taat kepada Rabbnya, merasakan sakinah, ketenangan, ketenteraman, kedamaian dengan ibadah kepada Rabbnya, tidak bakal mungkin adanya azab. Tidak akan ada azab minallah jalla wa'ala, meredam azab-azab yang ada, meredam ini semuanya. Wallahul musta'an. Anda perhatikan kisahnya Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Disebutkan di Al-Anbiya ayat yang ke-87, 88. Wa Dzannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah Dzannun. Ini lakabnya Nabi Yunus. Ketika dia pergi dari kaumnya dalam kondisi dia marah dan murka pada kaumnya yang enggak mau beriman, dia kabur, dia pergi. Dia menduga, dia mengira kami enggak bakal mampu menghadapi dia. Al-Qisah, beliau pergi dari kaumnya, ikut berundi menaiki sebuah kapal dan sebuah perahu sampai tengah lautan, kapalnya mau karam, harus ada pengurangan beban. Diundi, nama beliau yang keluar dalam undian harus dilemparkan ke tengah lautan. Dilempar ke tengah lautan, dilahap oleh ikan hut. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Di dalam kegelapan perut ikan, kegelapan lautan dalam, beliau bertaubat, beliau beristighfar, beliau tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Fanada fi dhulumati, maka beliau pun memanggil Allah Jalla wa'ala dalam kegelapan dhulumat, kegelapan perut ikan, kegelapan dalamnya lautan, gelapnya malam hari. Memanggil Allah Jalla wa'ala, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa zikir yang disyariatkan ketika seorang hamba menghadapi kondisi yang sangat genting, yang sangat mencekam, kondisi yang bakal mengambil nyawanya dikarenakan dosanya, dikarenakan kesalahannya, dan dia nggak punya kemampuan apapun, nggak berdaya, lemah dia. Ini doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bentuk istighfarnya beliau, taubatnya beliau, penyesalan beliau, tadarruknya beliau, lujuknya beliau kepada Jalla wa'ala semata. Ini kalimatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan di hadapan Jalla wa'ala, aku adalah orang yang zalim,
orang yang berbuat dosa, aku mengerjakan tindakan dosa. Itu permohonan yang sangat halus sekali. Kalau bahasanya ya Allah aku berdosa ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah, standar orang biasa. Langsung tanpa tedeng aling-aling. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Itu orang biasa. Tapi ketika seseorang yang betul-betul sangat memohon dan sangat meminta, malu dengan dosanya, menggunakan bahasa seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah mengatakan fastajabna lahu, maka kami kabulkan, kami ijabahi doa ini, wa najainahu minal gham, dan kami menyelamatkan dia dari gham, kondisi kritis yang dia alami. Siapa yang menyelamatkan? Allah Jalla wa Ala. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami menyelamatkan orang yang beriman. Yang kita inginkan istighfarnya itu, taubatnya itu, mengaku salahnya itu di hadapan Allah Jalla wa Ala. Dia tunduk bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa Ala, ketundukan, kepatuhan, pengakuan dia orang yang lemah, orang yang banyak bersalah, banyak berdosa. Apalagi kondisi yang sangat mendesak, yang sangat genting, sangat mencekam, yang sangat mengerikan. Itu dibahasakan dia ketika itu doa kepada Allah dalam kondisi fi ghayatiz dzulli wal ubudiyyati wat ta'zim. Keadaan dia di puncak kerendahan, puncak pengabdian, puncak ubudiyah, puncak dia sebagai seorang hamba. Tidak punya apa-apa, lemah dia. Dan puncak ta'zim kepada Allah Jalla wa'ala. Itu namanya puncak ubudiyah. Ya, namanya maqamul ubudiyah. Kala itu sebab makbulnya doa. Dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dengan lujuknya, dengan doanya, Allah ijabai. Ketika Allah ijabai, wa najainahu minal gham, kami yang menyelamatkan dia dari kondisi ghumum, kondisi kritis yang dia alami tadi. Allah yang menyelamatkan. Hakadha. Kita ikhtiar ya ikhwan, Allah yang menyelamatkan. Kalau Allah yang menyelamatkan, semua jadi ringan. Bagaimanapun fitnah datang, sehebat apapun, sederas apapun, sedahsyat apa yang namanya fitnah, kalau Allah menyelamatkan kita, kita akan selamat. Meskipun hampir merenggut nyawa, hampir membinasakan badan kita, hampir menyimpangkan kita, kondisi yang sangat tegang, mencekam, menakutkan, Allah yang menyelamatkan akan selamat. Barakallahu fikum. Apa ikhtiarnya? Al-luju ilallah. Harus kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, taubat istighfar kepada Allah, mohon kemudahan, mohon pertolongan kepada Allah, mohon at-taufiq hidayah kepada Allah, mohon keistiqomahan, sabat kepada Allah, mohon kepada Allah. Lalu pasrahkan semuanya kepada Allah. Tahu dari fitnah, dan jangan lupa banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Jalla wa Ala dalam bab ini. Itu benteng untuk pribadi masing-masing kita. Ya, ini benteng yang sangat kuat sekali, sangat kokoh sekali ya kawan. Barakallahu fikum. Benteng yang berikutnya ialah al-iqbal al-ibadah. Di masa-masa fitnah atau ketika terjadi fitnah, fokuslah untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri untuk ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini bimbingan syar'inya. Jangan disibukkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Jangan tersibukkan dengan fitnah. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu.
Kata beliau, Rasul bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah kepada Allah di masa-masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Al-haraj dimaknakan Al-Qurtubi rahimahullah al-ikhtilatul tibak, adanya percampuran, kondisi chaos. Wa yurad bi hunaka al-fitan wal qatl wa ikhtilatun nasi ba'dhum fi ba'dhin. Dan yang dimaukan di sini adalah fitnah, pembunuhan, peperangan, kondisi chaos yang menimpa masyarakat. Itu haraj. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, ketika muncul fitnah, ibadah di masa banyak pembunuhan, banyak peperangan, kondisi chaos yang menimpa masyarakat, itu seperti hijrah kepada aku. Besar pahalanya, seperti hijrah kepada Rasulullah SAW. Ini lafaznya berita, namun ada unsur hasungan dan himbauan. Sangat dianjurkan sekali di masa-masa fitnah, apalagi besar fitnahnya, apalagi sampai ada pertumpahan darah, apalagi sampai ada peperangan atau kondisi chaos, sangat dianjurkan untuk fokus ibadah, sibukkan dengan ibadah, besar pahalanya, dan itu menyelamatkan orang dari semua fitnah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini disebutkan dalam syarah Ibnu Battal Afati Al-Mufhim, syarah Sahih Muslim ya kata Al-Qurtubi ya. Beliau mengatakan fal mutamassiku bil ibadah fi dzalikal waqti wal munqati'u ilaiha al mu'tazilu 'anil nas ajruhu ka'ajril muhajir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tamassuk, berpegangan dengan konsep ibadah pada masa itu, dia betul-betul menetapi dirinya fokus ibadah di masa-masa itu. Orang yang memutuskan fokus ibadah, orang yang meninggalkan masyarakat, yang meninggalkan huru-hara fitnah tadi itu, pahala dia seperti pahala orang berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Li'annahu yunasibuhu min haitsu annal muhajira qad farra bidinihi mimman yasuddu anhu ila i'tisam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasabahnya ya, supaya sinkron maknanya, dari sisi orang yang berhijrah, pindah tempat, pindah negara, dia telah lari membawa agamanya dari orang-orang yang menghalang-halangi dia dari agama tadi, menuju kepada Nabi kita Muhammad SAW, berpegangan dengan Nabi kita Muhammad SAW, bergabung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa kadzalika huwal munqati' lil ibadah qad farra minan nasi bidinihi ila i'tisami bi ibadati rabbih. Begitu pula orang yang fokus ibadah di masa-masa fitnah, sibuk ibadah di masa-masa fitnah, dia juga sama, sungguh telah lari membawa agamanya dari semua orang-orang tadi itu, menuju kepada berpegangan dengan ibadah kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Fawala tahqiqi qad hajara ila rabbih wa far min jami'i khalqi. Maka orang tadi pada hakikatnya sungguh telah berhijrah kepada Rabbnya, dan sungguh dia telah lari dari semua hamba-hambanya. Sama kayak berhijrah. Ini hijrah dari negara A ke negara B. Ini hijrah dari semua hamba-hambanya. Fokus kepada ibadah kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Tabul Fitan, beliau mengatakan sabda Rasulullah SAW, al-ibadah fil haraj, yakni waqtal fitani wa safkad dima'i, al-insanu ya'taziluha wa yashtaghilu bil ibadah ibadati rabbih.
Ibadah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, di waktu-waktu fitnah, di masa-masa pertumpahan darah, seorang insan harus menjauhi fitnah itu. Sibuk dengan ibadah kepada Rabbnya Jalla wa Ala. Beliau mengatakan fahadha fihil hathu lil muslim. Indama tahdutsu fitanun bainal muslimin alla yadkhula fiha wa ayastaghila bi ibad rabbih wa hadhihi hijrah. Hadis ini padanya ada hasungan, ada himbauan kepada kaum muslimin ketika terjadi berbagai macam fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan masuk ke dalam fitnah. Jangan terlibat dalam fitnah. Hendaknya sibuk istighal, sibuk dengan ibadah pada Rabbnya. Itu adalah hijrah. Barakallahu fikum. Ini benteng berikutnya dari fitnah yang sangat mengerikan, sangat dahsyat. Bentengi diri kamu dari fitnah yang ada dengan kamu fokus ibadah kepada Allah. Ibadah dengan makna yang sangat luas. Seluas makna ibadah. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai, yang Allah ridai, berupa ucapan atau perbuatan lahir dan batin, baik terkait dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Semua ibadah. Fokus untuk ibadah. Kerjakan hal-hal yang benar ibadah. Sibukkan waktumu untuk itu. Habiskan waktumu untuk itu. Enggak ada ruang untuk fitnah. Salatnya, fardunya, qabliyah ba'diyahnya, sasa sunnahnya, baca Qur'annya, ngaji taklimnya, ibadah-ibadah yang lain. Ibadah muamalah bil walidain, silatul rahim, ibadah muamalah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sibukkan dengan perkara ibadah. Waktu kita habis untuk ibadah. Hal-hal yang mengandung makna ibadah. Dengan cara ini akan terbentengi, terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Kita membangun benteng yang sangat kuat, namanya benteng ibadah di masa-masa fitnah. Allah Jalla wa'ala yang akan menyelamatkan orang itu dari semua fitnah yang ada ketika dia berikhtiar syar'i sebagai hamba yang abid, hamba yang saleh, yang bertakwa, yang beribadah, fokus ibadah, sibuk ibadah di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Ini juga bentuk luju ilallah, bentuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ibadah termasuk yang sangat dianjurkan adalah sholat, terutama qiyamul lail. Qiyamul lail disebutkan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, menceritakan suatu malam Rasulullah SAW terbangun dalam keadaan panik. Istaiqadha lailan fazi'a. Panik beliau. Mengatakan subhanallah. Ini kata-kata orang yang panik. Ada perkara yang sangat mengkhawatirkan dirinya. Subhanallah. Madza anzalallahu minal khazain wa madza anzal minal fitan. Subhanallah. Apa yang telah Allah turunkan berupa khazanah-khazanah, perbendaharaan dunia, limpahan dunia. Ini fitnah syahwat ya. Subhanallah, apa yang turunkan dari fitnah-fitnah ini? Man yuqidhu sawahibal hujurat. Siapa yang bisa membangunkan perempuan-perempuan dalam kamar-kamar itu? Sawahib itu sahibah, perempuan yang di kamar-kamar itu. Bangunkan mereka. Yakni isi beliau supaya saat malam. Rubba kasiyatin fid dunya aridin fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat nanti. Kata-kata man yuqidhu sawahibal hujurat. Setelah menyampaikan akan muncul khazanah, umat Islam akan diuji dengan berbagai macam fitnah syahwat, dilimpahkan harta benda dan dunia. Bukan fitnah miskin, bukan fitnah kefakiran, fitnah dunia dilimpahkan pada mereka. Takut beliau. Dan fitnah-fitnah yang lainnya.
Beliau mengatakan, bangunkan mereka. Yang di kamar-kamar itu, bangunkan mereka untuk sholat. Itu menunjukkan ini adalah solusinya. Bimbingan Rasulullah SAW supaya selamat. Ayo bangun, qiyamul lail. Ayo sholat malam. Ayo sholat. Yani supaya selamat dari fitnah-fitnah tadi. Barakallahu fikum. Sholat. Disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari karya beliau. Wa fil hadithi an-nadbu ila ad-du'a wa at-tadarru'i 'inda nuzulil fitnah wala siyama fil laili li raja'i waqti al-ijabah litakshifa aw yaslama ad-da'i wa man da'a lahu billahi taufiq. Pada hadis ini ada anjuran, hasungan untuk berdoa dan tunduk taat kepada Allah ketika fitnah terjadi, terutama di waktu malam. Dimanfaatkan untuk qiyamul lail di malam hari. Di sela-sela qiyamul lail ada doanya, mohon keselamatan, perlindungan ila akhirih di malam hari. Berharap waktu mustajab doa supaya fitnahnya tersibak, atau yang berdoa tadi selamat. Selamat pula orang yang dia doakan dalam doanya tadi. Wabillahi taufiq. Itu benteng ya, ikhwan. Doa dibahas sebelumnya. Jangan lupa tadarruknya, ibadahnya, sholatnya, terutama qiyamul lail. Sehingga jangan pernah merasa aman dari fitnah. Dalam sholat, kesempatan, di saat yang doa, mohon kebaikan dunia, kebaikan agama, akhirat, kebaikan kita, anak, keluarga dan segala macamnya. Jangan pernah melupakan doa untuk ini khusus. Doa istiqamah, doa tsabat, doa taufik, doa hidayah, doa husnul khatimah, doa selamat dari fitnah, ta'awudz dari fitnah-fitnah yang ada. Sangat penting sekali dikarenakan dahsyatnya fitnah. Barakallahu fikum. Nah, dan juga ibadah-ibadah yang lain, salat berjamaah, dan yang lainnya, semua bentuk ibadat termasuk benteng yang sangat kuat untuk meredam fitnah yang ada. Taufik minallah, ma'unah minallah jalla wa ala semata. Barakallahu fikum. Disuruh berhenti saya. Ya akhir. Sekarang Pak, nanti. Oh, kelewatan katanya. Ya sudahlah. Baik. Sementara cukup. Nanti pada kesempatan ba'da zuhur langsung insyaallah taala akan disebutkan benteng yang lainnya dari benteng-benteng yang insyaallah taala bitaufiq wa hidayati wa ma'unati akan membentengi kita semua dari berbagai macam fitnah yang ada. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.